Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kasih Binadi Kelapas kelas 2A Kota Gorontalo, yang saya sebut nama beliau Bapak Haji Kasdinato, Sarjana Hukum. Yang terhormat penceramah atau al-mukarram Bapak Hamdan Jai. Yang kami hormati Ketua Badan Takmirul Masjid beserta pengurus dan seluruh jajaran masjid atau Lapas kelas 2A Kota Gorontalo, dan seluruh para jamaah dan penonton live streaming dimanapun berada. Semoga kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pertama yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan ditelawakan oleh saudara kita Ustadz Usman Mahmud. Kepada saudara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala berkah-Nya. Demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang dilantunkan bisa menambah keberkahan dalam kegiatan sore hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kegiatan selanjutnya yakni kultum yang akan dibawakan oleh saudara kita Ustadz Herianto Kodai. Kepada saudara dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hamdan syukron lillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama kita muliakan orang tua kita, Bapak Haji Kasdim Lato, sarjana hukum, selaku Kasih Binadik Lapas kelas 2A Gorontalo. Yang sama kita muliakan Al-Mukarram Bapak Hamdan Jen SAG MAG, mohon izin kalau salah, selaku penceramah pada sore hari ini. Yang sama kita hormati, kita banggakan Ketua Harian Badan Takmir Masjid At-Taubah Lapas kelas 2A Gorontalo bersama seluruh jajaran. Yang saya hormati Mengobrol Mutato, orang tua kami, warga binaan, dan pemirsa live streaming di mana saja Anda berada. Insya Allah kita semua dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir saya lupa, yang saya hormati guru saya Pak HP Hamid Paneo. Satu minggu yang lalu saya belajar sama beliau terus terang. Iya. Alhamdulillah Pak, beliau hadir bersama kita. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kuasanya lah kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga masih bersama-sama menghadiri ceramah agama yang merupakan program rutin setiap minggu 2 kali pada sore hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah curahan rahmat serta syafaatnya tetap sampai kepada kita sekalian sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi kultum. Jadi buat kultum Pak, 7 menit, dengan judul sikap seorang mukmin dalam menghadapi ujian. Kalau kemarin Pak Kadis Kesehatan Garut menyampaikan 5 hal kebahagiaan ketika mendapat ujian. Kalau saya, sikap seorang mukmin dalam menghadapi ujian. Sengaja judul ini kami pilih karena agak relevan dengan kondisi kita di lapas ini, terutama pribadi saya. Ujian ini adalah merupakan sunatullah, ketetapan Allah yang selalu dipergilirkan kepada kita, baik maupun buruk. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah. Kami pasti akan menguji kamu. Jadi pasti ya, kami akan menguji kamu dengan keburukan, bis-syarri wal khairi, dan kebaikan sebagai ujian. Jadi 2 hal ini yang diuji kepada kita sekalian, kebaikan, keburukan maupun kebaikan. Ya, yang pertama ujian tentang keburukan. Tadi setelah ditilawakan oleh Ustadz Usman, wa nabluukum bisayyin minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Kami, kata Allah, pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, sedikit ketakutan dan kelaparan, wa naqsim minal amwali, kekurangan harta, wal anfusi, kekurangan jiwa, was thamarat, dan kekurangan buah-buahan. Kata pasti di ayat ini menandakan bahwa kita semua, orang semua, tidak ada yang lewat daripada ujian ini. Yang pertama, saya akan hanya membawa di bagian pertama saja, karena makan waktu tidak. Bisyai'in minal khaufi. Ya,
kita diuji dengan sedikit ketakutan. Yang kaya diuji dengan kemiskinan, sehingga mayoritas mereka akan berlomba-lomba cari harta sebanyak-banyaknya. Kalau perlu 7 turunan itu tidak habis. Sementara mereka lalai dengan kewajibannya, lalai salat, apalagi bersedekah, enggan bersedekah, tambah sombong lagi. Sama dengan Korun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudarakan ini kisah Korun yang kaya raya tapi sombong, dibenamkan di bumi ini. Yang kedua, para pejabat takut dengan kehilangan jabatan. Pengalaman di WI, termasuk saya di situ kan. Kehilangan jabatan, sehingga menghalalkan segala cara untuk mempertahankan jabatan. Kasih daun lemon supaya tak tahan di jabatan. Berbagai macam cara supaya tidak tergeser dari jabatan itu. Jolim sombong. Contohnya siapa dari zaman dulu? Fir'aun mengaku Tuhan, sombong, jolim, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut, takut mati. Siapa yang tidak takut mati? Semua takut kan? Mulai bayi anak-anak sampai dewasa mati. Duda muda, duda tua mati. Janda muda mati kan? Dewa mati nggak ada. Jadi setiap yang berjiwa pasti akan mati. Yang terakhir, takut masuk penjara, Bapak dan Ibu sekalian. Coba berbagai macam cara supaya tidak masuk penjara. Geser sana sini, ya, supaya tidak masuk penjara. Tata dia mau pakai Pak. Itu karena apa? Bukan karena jaksa, bukan karena polisi. Itu memang sudah ketentuan Allah yang saya sampaikan tadi. Kita diuji dengan keburukan. Semua karena Allah. Ya. Tidak ada sombong. Jadi itu Pak. Sebenarnya neraka yang besar itu sebenarnya kita orang suka tinggal kamar. Apa itu dunia yang besar ini kok penjara kecil ini? Ya. Sabda Nabi bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Kenapa dia bagi orang mukmin dia penjara? Karena hal-hal dibatasi, ada halal, ada haram. Karena dia ingat akhirat, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat. Kemudian dunia itu adalah merupakan surga bagi orang kafir. Ya, bersenang-senang, judi, kan? Keluarga saya juga pernah kemarin ada masuk kasus judi. Oh, banyak bung ayam itu. Padahal dia cuma lewat. Iya. Tak masuk di sini kasih sampai saudara. Judi. Ya, saya tidak tahu. Ya. Itu judi. Miras. Ya, miras Pak. Jadi saking senangnya dia bermabuk. Sampai dia tak isi di kot. Akhirnya ada taman lewat, dia bilang, dia pangan isi di got. Dia osong ada pegot. Dia toh. Ini Pak, ini kondisi dunia di dalam sana. Di dalam kita diminta untuk berhijrah, berbuat. Kita disetop untuk melakukan maksiat. Di sini berbagai program yang ditawarkan oleh Bapak kasih dinadik Polotolanto, tinggal 4 orang ini. Ada DP Ikro, ada DP Tilawah, ada tahfiz, ada diajari ajan, ada roti, dan semua program itu saya ikuti karena saya ingin berubah. Bukan kontrol politik ya. Dan itu akan berpengaruh terhadap diri kita di sini. Contoh, pengurusan saya kemarin Pak, tidak cukup 1 bulan keluar. Jadi SK yang menunggu saya. Ada kan yang harap-harap cemas tuh di SK dia luar. Nanti pada saatnya dia keluar. Ada teman kita kan begitu. Pas dia keluar, saya punya Pak SK yang menunggu.
17 November kurang lebih 6 Desember so ada SK. Alhamdulillah Pak. Dan semua itu gerak Allah. Dia mampu atau itu. Ya, insya Allah. Ini yang guru saya ini Pak Hamid Pak. Saya ditatar ya, cuma beberapa saat. Sebelum sempurna. Nah, dengan berbagai ujian yang kita hadapi saat ini, bagaimana sikap kita di Bapak Amin? Belum 3 menit. Ya. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita yakini bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sudah ditekankan dalam surat At-Tagabun ayat 11? Ma asoba min musibatin illa bi'nillah. Guru saya tahu. Karena sesuatu musibah itu terjadi tanpa izin Allah. Tapi karena kadarnya berbeda. Tentu yang dikasih paturan itu yang orang mampu. Kan yukalliful nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani musibah kepada seseorang yang dia tidak bisa mampu. Yang kedua, mengucapkan kalimat istirja. Ya. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendapat musibah, ucapkan inna lillahi, semua dari Allah dan kembali pada Allah. Kemudian yang ketiga adalah berprasangka baik, boleh dulu ya. Berprasangka baik. Terkadang kita orang yang anggap baik padahal itu buruk ya. Wa asa an tahirul sayan wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kita orang benci padahal itu baik bagi kita. Wa asa an tuhibbul sayan khairul wa huwa syarrul lakum. Belum tentu yang baik itu bagi kita padahal buruk buat orang. Di Al-Baqarah 216. Semua ini petikan-petikan yang saya simak dari semua penceramah bahaya ulangi latihan. Karena kita orang ini Pak sifat pelupa. Biar ceramah beliau di larang miras tetap gak ada. Jadi hanya sekedar mengingatkan kembali. Yang terakhir, orang sabar Pak. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang sabar. Quran ini Pak bukan saya karangan leher kot ini bukan. Di Quran. Dan para ulama telah membagi sabar itu menjadi 3. Sabar dalam ketaatan, walaupun ditimpa musibah tetap kita rata. Sholat, tilawah, semua ada di sini. Ya, amin. Yang kedua, taat di dalam menjauhi maksiat, dan yang terakhir adalah taat dalam menjalani musibah atau ujian. Karena hadiahnya surga Pak, surga hadiahnya. Di mana hadiahnya surga? Disampaikan Pak Kadis kemarin. Ya, innama yuwaffas sabirun bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala tanpa batas. Biasa dia sabar orang. Yang terakhir, Allah akan memberikan surga ya. Wajazahum bima sabaru bi jannati. Jadi Allah akan memberikan surga buat kita. Saya kira demikian ya cara mati bakultum ya. Melepasi 7 menit. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Demikian kultum singkat yang telah dibawakan oleh Ustadz kita Haryanto Kodai. Semoga apa yang telah dibawakan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kini kita masuk ke acara selanjutnya, yakni sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak. Para jamaah yang dirahmati Allah, kini kita masuk ke acara puncak, yakni tausiah atau ceramah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Bapak Hamdan Jaid. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Lapas itu yang diwakili beliau Bapak Kasdin sebagai Kasibina, begitu saja. Yang saya hormati pengurus Badan Takmirul Masjid bersama anggota, saya hormati kakak-kakak saya, guru-guru saya. Kalau tadi beliau mengatakan Pak HP ini adalah guru, beliau juga ini adalah guru saya. Kita ospek sama-sama Pak, jadi masuk mahasiswa itu waktu perguruan tinggi itu sama-sama. Saya ingat sekali beliau itu Pak Hamid ini. Waktu ospek itu kita disuruh tiarap. Pas di samping saya ini belum baku kanal, di samping pas saya ini beliau ini baru bilang, Pak tiarap terus orang, Pak tiarap terus, tidak usah balik, tidak usah balik, tidak usah balik. Saya bahagia pada dia begini. Kita malam itu diinstruksikan seluruh mahasiswa baru botak, tinggal dia yang tidak botak. Akhirnya begitu dilihat dia tidak botak, jadi kakak-kakak tingkat itu, Pak kasih botak cuma di sini. Jadi saya ketika melihat wajahnya itu, saya agak begini, saya mati-mati ketawa sendiri. Akhirnya saya dihukum. Yang ketawa itu maju. Dari pagi sampai sore saya dihukum berdiri di depan. Sebenarnya saya ini dendam sekali sama beliau. Tapi setelah saya kenal, ternyata beliau ini seorang ustaz di Al-Yusra. Jadi saya banyak belajar hafal hadis dari beliau, betul Pak. Hadis bilang beliau ini banyak hafal hadis, banyak hafal kata-kata hikmah, luar biasa. Yang saya hormati Bapak dan Bapak-bapak sekalian, warga binaan, insyaallah kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya terinspirasi dari ada satu cerita yang sempat saya baca di media. Kenapa singa itu dikatakan sebagai raja rimba? Ada yang bisa tahu? Pak Hamid? Kata Sayyidina Ali, tidak dikatakan berhasil seorang murid sebelum dia menjadi guru dari gurunya. Jadi saya ini bukan menggurui guru, maaf guru. Jadi singa itu menjadi raja rimba kalau cuma segi postur tubuh, singa masih kalah besar dengan gajah. Kalau dari segi tinggi, singa itu tingginya paling 1,20 meter. Jerapah itu 5 meter tingginya, masih kalah jauh. Segi kecepatan, singa itu hanya mampu berlari 80 km per jam. Itu pun hanya sekitar kurang lebih 50 detik. Cetak
itu bisa lari 140 km per jam. Itu luar biasa. Apa yang membuat singa itu menjadi raja rimba? Apakah karena dia masih cetak lebih licik? Apakah karena dia membunuh? Tidak. Binatang pembunuh kelas 1 itu bukan singa, nyamuk. Mau bukti? Tidak ada pabrik obat anti singa, yang ada pabrik obat anti nyamuk. Saking seriusnya manusia mengurus nyamuk itu. Apa yang membuat singa itu menjadi raja rimba? Ternyata singa setiap melihat gajah, yang dia lihat bukan musuh, tetapi yang dia lihat adalah makanan. Semakin besar yang di depan singa, semakin terasa laparlah singa itu. Itulah yang membuat singa dikatakan sebagai raja rimba. Apa maknanya? Kita untuk menjadi the winner, pemenang kehidupan, tidak harus melihat masalah itu besar, tetapi setiap masalah dalam kehidupan adalah peluang bagi kita untuk menjadi yang baik. Seseorang yang ingin menjadi baik sudah ditakdirkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini betul tidak ada yang luput dari ujian Allah. Al-Ankabut ayat 29. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la. Jangan kamu menyangka manusia, meskipun selalu dengan zikir, selalu dengan ibadah, selalu dekat dengan Allah, apakah Allah tidak uji? Allah uji. Kita tuh sholat bukan karena menghindari ujian Allah. Sholat bukan karena ingin jadi pejabat. Sholat bukan karena ingin mendapatkan kebaikan. Tidak. Sholat kita karena ingin dekat dengan Allah. Itulah tingkat kekhusyuan. Kenapa ada orang tidak khusyuk? Karena dia tidak mempersiapkan kekhusyuan itu. Dia hanya melaksanakan ibadah hanya karena intervensi keduniaan. Ingin dipuji, ingin dipuja. Coba kita lihat substansi daripada ibadah. Bukankah ibadah itu hanya untuk Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada. Jangan lupa daku itu. Kalau hanya sekedar ibadah, kita hanya sholat sudah selesai, kita puasa sudah selesai, haji sudah selesai. Setelah sholat, setelah puasa, setelah haji, mau apa kita? Tapi ada kalimat ibadah kepada. Semuanya kita menuju kepada Allah. Makanya dalam kalimat, dalam takbiratul ihram, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, bahkan hidup matiku untuk Allah. Jadi kalau ada orang sholat kemudian berharap kaya, salah. Yang mau dijaga dia nanti menggugat Allah, ya Rabb, sekian banyak rakaat kenapa tidak datang-datang harta, ya Allah, sekian banyak zikirku kenapa tidak kunjung dijadikan kepala dinas. Banyak kita meminta sama Allah. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita manusia bukan dengan kebaikan, tetapi Allah membingkainya dengan musibah. Di dalamnya ada buah yang sangat manis. Itulah kesabaran. Makanya hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Setelah kita ibadah itu mau apa? Allah. Kita kembali kepada Allah. Pernah satu ketika sahabat Umar bin Khattab memarahi salah seorang yang setelah sholat itu hampir zuhur itu masih di masjid. Kenapa masih di masjid? Kebetulan karena orang itu ada utang, banyak utang. Bilang lagi berdoa ya. Doa apa? Doa minta
uang. Ada uang? Belum. Apa kata Umar? Innas sama la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Langit tidak akan menurunkan hujan emas dan tidak akan menurunkan hujan perak. Maka yang kita lakukan bapak-bapak sekalian, tidak ada ibu-ibu ya. Biasa di takziah ini, bapak-bapak sekalian adalah fokus saja ibadah kepada Allah. Giliran kita mau apa itu sudah tercatat, Allah sudah mencatatnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'u mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Standar kehinaan manusia bukan pada miskinnya. Standar kehinaan manusia bukan pada statusnya. Ini bukan kehinaan. Mungkin bapak-bapak sekalian hadir di tempat ini karena Allah ingin mengangkat derajat kemuliaannya. Coba lihat orang sakit gigi. Orang sakit gigi, dia menyadari betul bahwa pentingnya merawat gigi. Mungkin selama hidupnya dia sepele, menyepelekan sikat gigi, menyepelekan makan yang manis, menyepelekan makan yang kemudian menghancurkan email giginya. Tapi ketika dia sakit gigi, dia akan menjadi orang penasihat pertama sikat gigi. Kenapa? Sakitnya luar biasa. Dia akan menjadi orang yang barangkali duta gigi, yang akan mengajarkan kepada orang pentingnya merawat gigi. Kenapa? Dia merasakan begitu sakitnya sakit gigi. Itulah hikmahnya hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kehidupan kita ini hina. Bahkan mohon maaf, takdir baik dan takdir buruk itu sebenarnya hanya dalam persepsi manusia. Allah itu selalu menghadirkan kebaikan. Allah tuh hadirkan kita kebaikan-kebaikan. Kita saja yang salah mengambil persepsi atas tindakan-tindakan Allah dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengatakan Allah tidak berpihak. Tidak, Allah tuh berpihak sama kita. Saya punya teman minta sama saya untuk menggantikan saya ikut diklat di Nado Kajaman. Amdan boleh anak yang mau pergi di Nado. Apa? Masalahnya anak suka ya silakan. Karena belum ada sertifikat terus. Saya akan laporkan di kepegawaian antum yang gantikan anak. Saya Pak, yang gantikan saya si ini. Oh iya, yang penting antum ikhlas. Saya ikhlas Pak. Suruh gantikan dia saja. Begitu saya pikir sore itu dia sudah berangkat. Habis maghrib dia telepon saya. Hamdan, apa ya bro? Di mana posisi? Di rumah. Tidak berangkat. So besok. Tidak jadi. Kenapa? Ya bos ada suruh ganti anak. Terus bagaimana? Zolim orang itu zolim. Sabar, semua sabar. Ada hikmah di balik itu. Ente berbaik sangka. Beristighfar, berbaik sangka. Anak tidak bisa terima ini betul. Dari segi kepangkatan orang berangkat itu lebih di bawah. Tapi kenapa dia ditunjuk? Padahal anak yang butuh itu sertifikat. Semua sabar. Ada ketentuan Allah. Sabar. Ya dia insya Allah. Ya nanti insya Allah. Nanti insya Allah. Yusuf jaga mempolong bangun kamar ini pernah antar ikan mujair pada posisi. Ini jangan kotori amal kita dengan polong buang. Ada yang pernah antar misalnya kilo tiba-tiba kasih. Jangan pernah diungkit-ungkit itu. Makasih korban saya pun maksudnya ilon. Jam 10 malam saya ditelepon. Abdan. Ya. Alhamdulillah anak tidak berangkat putih. Alhamdulillah. Dan kenapa? Ada cilaka orang di Amura. Saya bilang ente berangkat. Tidak. So tidak berangkat anak. Itulah hikmah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membingkai sesuatu yang baik kepada kita. Cuma terkadang kita salah persepsi terhadap kebaikan-kebaikan. Makanya ketika Allah berikan perintah satu apa? Ibadah. Maka jalani ibadah itu dengan ikhlas, dengan khusyuk. Semua kita jalani dengan ikhlas. Apapun keadaannya, bagaimanapun beratnya. Ini hukuman. Ini bukan hukuman, ini ibadah. Ini perintah Allah.
Anda harus datang di sini, duduk di sini, beribadah di sini. Ini perintah Allah. Maka jalani dengan ikhlas. Bagaimana kemudian kita ikhlas? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Berat Pak. Membuat tadawud ini. Allah sudah bilang innaha lakabiratun illa 'alal khashiina. Membuat tadawud di sabar. Membuat tadawud di mutabir Pak. Percaya. Kita nih Kementerian Agama kemarin dievaluasi. Tingkat kerukunan umat beragama Provinsi Gorontalo itu 77,4%. Secara nasional kita dapat di 77,8. Tinggi sebenarnya, standarnya 70. Tapi Pak, kita jauh di bawah Papua. Papua 80,1. Tingkat kerukunan umat beragama. Bahkan lebih parah, kita jauh di bawah Manado. Manado 85. Kamu dipikir Pak, umat Islam di Gorontalo ini banyak. 98% kita ini umat Islam di Gorontalo. Kurang apa coba? 1.226.700 sekian umat Islam. 98%. Jumlah provinsi Gorontalo berapa? 1.250.960 penduduk kan tidak salah. Itu hasil dari Bapecapil 2024 akhir. Ini sudah 2026 ya. Terlambat Ustaz beda. Pokoknya begitu. Artinya Pak, yang saya ingin sampaikan, kalau mohon maaf, kalau orang Islam mestinya kalau dilihat, apakah ditanya apakah fasilitas kita kurang? Tidak. Kalau kelompok itu bicara julukan 1000 masjid, Gorontalo Pak, jumlah masjidnya 2.777 masjid. Gorontalo. Kabupaten Gorontalo itu yang paling banyak, 1000 lebih. Kota 300 masjid, Bonebolango, Pohuwato, Goro itu rata-rata 300-an masjid. Yang Kabupaten Gorontalo itu 1000 sekian masjid. Apa kurangnya kita Gorontalo? Kalau mau dibagi 1.226.000 penduduk itu muslim, dibagikan di jumlah masjid 2.700, terakhir itu 2.781 masjid. Itu minimal satu masjid dikurangi ibu-ibu yang menstruasi, dikurangi yang asam urat, dikurangi yang lagi banonton, katakanlah setengah dari minimal ada 200 orang. Nah 200 orang ini Pak, kalau punya hati seperti bapak-bapak sekalian, datang dan menempa diri di masjid, memaknai apa takbiratul ihram, memaknai apa itu rukuk, memaknai apa itu sujud, insya Allah luar biasa kerukunan kita. Cuma kan kita tidak menyadari itu. Pelajaran makna daripada ibadah itu luar biasa. Makanya saya katakan ada orang yang tidak khusyuk. Ada kesalahan kita dalam ibadah apa? Kurangnya kekhusyukan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan khusyuk itu, orang yang sungguh-sungguh itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang dia tahu dia mau berhadapan dengan Tuhannya, dia mau bertemu dengan Tuhannya, dan dia tahu satu saat dia akan kembali kepada Tuhannya. Itulah sungguh-sungguh itu. Kalau kita tahu kita akan berhadapan dengan Allah, tidak akan main-main kita Pak dalam sholat. Orang mau ketemu dengan gubernur saja perlu persiapan, kematangan, kanan, kiri, kanan, dan sebagainya. Kenapa? Ketemu dengan manusia. Ini kita ketemu dengan Allah. Memang tidak dilihat jasmani kita, tidak dilihat pakaian kita, tapi hati kita dilihat oleh Allah. Makanya Islam itu luar biasa. Sebelum sholat, 1 hari 1 malam 5 kali kita sucikan diri ini. Tidak gampang Pak mengucapkan takbir itu, tidak gampang. Takbir hanya diucapkan bagi orang yang suci. Siapa mereka? Yang sholat. Allahu Akbar. Sudah suci dia. Suci dari mana? Ketika dia wudhu. Dia wudhu itu dia suci. Tidak hanya sekadar cuci debu, tidak.
Wudhu itu mensucikan lahir batin, mulai dari tangan yang kemarin kotor. Makanya orang kalau dia meresapi makna daripada wudhu, tidak cepat-cepat dia berwudhu. Ya Allah, ini tangan ya Allah yang sering mengambil hak-hak orang, ya Allah, bersihkan ya Allah. Ya Allah, ini mulut yang selalu membicarakan keburukan orang, ya Allah, sucikan ya Allah. Ini hidung ya Allah. Apa dosa kita? Mencium. Dosa hidung. Hidung itu dosanya itu hidung yang berbuat. Ini hidung ini luar biasa daya taruhnya. Dia berbuat, tubuh yang merefleksikan. Coba lihat kalau ada duduk-duduk, tiba-tiba orang datang, yang dapat cium apa? Yang bereaksi apa? Wajah. Tanpa sadar mulut ngomong, kamu ini. Maka tersinggunglah orang di sampingnya, sakit hati orang di sampingnya, itu dosa. Mata dibersihkan ya Rabb, ini mata yang kemarin suka melihat yang tidak baik ya Allah. Pikiran yang selalu memikirkan keburukan ya Allah, ghazul fikri. Telinga yang terbiasa mendengarkan yang tidak baik, tertutup dengan kebaikan-kebaikan, maka sucikan ya Allah. Kaki yang biasa melangkah ke tempat-tempat maksiat, sucikan ya Allah. Nanti sudah selesai semua, kata Bimbo apa? Ya Allah ya Rabbi, izinkan aku menghadap. Itu kita menghadap Allah, tidak nampak. Orang ketika haji melontar jamarat, begitu tanggal 10 Zulhijjah dia hadir di Muzdalifah, dia kemudian datang di Mina. Sebelumnya dari Arafah dia mengenal dirinya sendiri. Yang dia kenal dirinya sendiri, sebelumnya kenal orang. Yang dia kenal orang itu apa? Banggangan taliti, barabat taliti, ololoa taliti. Maka ketika di Arafah dia mengenal dirinya sendiri. Ya Rabb, Tuhan Allah, inilah hambamu ya Allah, tamoimu ya Allah, inilah hambamu ya Allah, yang golojo ya Allah, olaloa ya Allah, malas ya Allah, bandila luar biasa. Dia kenal dirinya. Maka orang ketika di Arafah mengenal dirinya, itu dikeluarkan, dikumpulkan. Maka orang yang setelah dari Arafah dia mengumpulkan itu adalah izdalafa. Maka orang dari Arafah menuju Muzdalifah dikumpulkan, disimbolkan mengumpulkan batu. Yang dikumpulkannya adalah perbuatan buruknya. Mau dibuang, jangan pelihara, buang di mana? Muna harapan, Mina. Datang di Mina, pelontaran jamarat. Dia lontar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Dia buang semua sifat-sifat buruknya. Maka setelah dia selesai membuang sifat buruk, dia pulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia takbir. Orang puasa, setelah sebulan puasa, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bertakbirlah sebagai tanda syukurmu, 1 bulan sudah suci. Maka keluar dari rumah suci, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tidak gampang Pak. Maka setiap hari bapak-bapak sekalian takbir sebagai tanda bapak-bapak sekalian telah mensucikan diri. Jangan lagi kotori, konsisten. Kalau jemaah haji dikatakan haji mabrur, di sini pun kita bisa mendapatkan kemakburan daripada ibadah. Mabrur itu asal katanya birrun. Birrun itu berbuat baik. Orang yang menjaga kebaikan namanya mabrurun. Maka insya Allah seluruh warga binaan menjadi orang-orang yang ibadahnya mabrur. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka rizqa wa anta lam tadali dzalika ahla. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Perkasa,
Raja di rajanya manusia. Allahumma ya Allah, kami semua tertunduk hati kami hari ini ya Allah, menghibah kepadamu ya Rabb, meminta kepadamu ya Allah ya Rabb, berikan hidayahmu dalam kolbu kami ya Allah, untuk kami tetap istiqomah menjalankan segala perintahmu sebagai hamba-hambamu ya Rabb. Jagalah kolbu kami dari segala sifat yang akan merusak iman kami, jauhkan kami dari petaka, jauhkan kami dari segala fitnah yang cukup menghancurkan hidup kami. Allahumma ya Rabb, sekiranya kami adalah lautan dosa ya Allah, Engkau adalah samudranya pemaaf. Sekarang sekiranya kami layak dan pantas masuk ke dalam surgamu ya Allah, masuk ke dalam nerakamu ya Allah, Engkau adalah penuh cinta dan kasih sayang. Rahmatilah kehidupan kami ya Allah, jangan biarkan kami hina-hina dalam kehidupan kami. Allahumma ya Allah, kami titipkan keluarga kami jauh di batas tembok sana ya Allah. Kami titipkan istri kami, anak-anak kami ya Allah, jauh di batas tembok sana ya Allah. Ramadan telah dekat ya Allah, jadikanlah, hadirkan suasana berkah Ramadan di hati kami dan di tengah keluarga kami ya Allah. Jadikan mereka istri dan anak-anak yang istiqomah menjalankan perintahmu ya Allah. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya ya Allah, jauhkan mereka dari segala fitnah ya Allah. Lindungilah kehidupan mereka ya Allah, besarkan hati mereka ya Allah untuk tambah menerima keadaan ini. Allahumma ya Allah, ampuni khilaf dan salah kami, khilaf dan salah kedua orang tua kami, khilaf dan salah guru-guru kami ya Allah, khilaf dan salah para pemimpin yang beriman di antara kami. Tiada keniscayaan akan tercipta dalam kehidupan kami selain Engkau menolak doa dan permohonan kami. Terimalah doa kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ighfir lana wal walidina arhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.